إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Di antara pintu rahmat adalah duduk di rumah Allah, duduk di masjid dalam rangka kita mempelajari agama Islam yang mulia ini, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu kemuliaan kita bisa mendengar, mempelajari, memahami hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan melanjutkan hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, anna mukataban ja'ahu, bahwasanya seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya mendatangi sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi ada namanya mukatabah, budak berjanji kepada tuannya ingin memerdekakan dirinya dengan membayar pembayaran tertentu. Nabi bahasa anta para jamaah, ya, ada budak milih merdekayang diri na mesa, kemudian ibarat dia beli dirinya sendiri, merangkul membeli diri na mesa, nebus dirinya sendiri sesuai dengan kesepakatannya dengan tuannya. Ini namanya mukatabah. Dulu budak itu para jamaah entah dimerdekakan oleh budaknya atau orang lain memerdekakannya, ya, dengan membebaskannya, atau dia yang memerdekakan dirinya sendiri dengan menebus sejumlah harta yang telah disepakati dengan tuannya. Nah, lelaki ini, budak ini datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan,
inni qad ajaztu an mukatabati fa'inni. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk menebus diriku sendiri, memerdekakan diriku sendiri. Otomatis dia sanggup bayar utang. Fa'inni, maka tolong bantulah aku. Kata budak ini, qal, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ala uallimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau mele ke EP aku ajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ali tidak mengatakan kumbantu EP pokoknya, tapi tidak. Maukah aku ajarkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kana 'alaika mislu jabali sirin dainan addallahu anka, addahu Allahu anka. Jikalau sekiranya hutangmu sebesar gunung Sir, jikalau sekiranya hutangmu sebesar gunung Sir, Allah akan membantumu untuk membayarnya. Qul, katakanlah. Ini sering kita baca doanya ini insyaallah para jamaah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Baik, apa arti doa ini? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal. Jadi doa ini pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun kita tidak punya utang, tapi maknanya luar biasa. Karena di antara isinya adalah meminta rezeki yang halal. Tapi lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk membacanya siapa? Dengan si berotang, dengan si bedue utang. Orang yang punya utang yang lebih dianjurkan. Tapi secara maknanya luar biasa. Apa maknanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan aku dari rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Cukupkanlah aku dengan karuniamu dari aku bergantung kepada selainmu. Arak kau hafal ini.
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kamal ngombe tadahna tes dulu. Allahumma kfini bihalalika wa aghnini bifadlika amman siwak. Barakallahu fiikum. Paling mudi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kah Bapu, sila. Masya Allah kah. Umur balut dulu dah wah hafal ni tu loka aja wah hafal ni. Karing si bajang umbe tadahna. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Taib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis ini, dengar hadis ini. Ali ketika dimintai pertolongan, apa kata lelaki ini? Fa'inni, bantu saya, petulung aku. Tapi bukan uang yang diberikan oleh Ali, ya, tapi diberikan apa? Doa, diajarkan doa, ya. Kenapa para jamaah? Bisa jadi Ali radhiyallahu anhu tidak punya uang. Bisa jadi sahabat Ali radhiyallahu anhu pada saat itu tidak punya uang. Makanya dia memberikan solusi yang lain. Diajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan memaafkan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ucapan yang menyakitkan perasaan. Apa kata Allah? Ucapan yang baik, memberikan maaf, itu lebih bagus daripada sedekah tapi menyakiti orang. Kak, nih, EP yang lagu ya kerang-kerang peti lalu sakit tangan batur. Lebih baik kita mengatakan kepada dia apa? Ya, aku jarang EP doa ya. Daripada kita memberikan sedekah tapi menyakiti perasaan orang. Baik. Ada beberapa faedah dari doa yang mulia ini. Faedah yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah haqqan wal isti'anatu bihi sidqan 'ala qada'id dain. Bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal. Bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya. Para jamaah, napiaran tawakal. Napiaran tawakal. Apa yang namanya tawakal? Kamal, apa ran tawakal? Tawakal loh aku. Serahang diri tiba Allah. Bahasa jamak-jamaknya menyerahkan diri dan segala urusan kita hanya kepada Allah.
Tapi Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam tentang makna dari kata tawakal. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya hati itu bersandar kepada Allah. Berbahasa anteno tetu atenta bersandar tiba Allah. Jujurnya hati bersandar kepada Allah. Fi istijlabil manafi'i wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Dalam mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, entah urusan dunia ataupun urusan ini. Nama tawakal para jamaah. Tetu atenene bersandar tiba Allah. Sangat kuat dan jujur hati ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menggambarkan tawakal yang sesungguhnya itu seperti tawakal apa? Burung. Burung ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, makhluk yang kita tahu tidak punya akal. Cuman dikasih apa? Sayap, penglihatan, kemampuan terbang oleh Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari dia keluar. Dia tidak punya pekerjaan para jamaah. Tidak seperti kita yang punya pekerjaan. Makanya Nabi mengatakan law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama razaqat tayr. Kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung itu dia terbang. Dia tidak tahu besok kemana, lusa dia kemana, minggu depan dia kemana, bulan depan dia tidak tahu kemana. Nah, itu tawakal yang sesungguhnya para jamaah. Dia sudah tinggal cari, urusan hasil serahkan sama siapa? Ya sudah, tanam cabai, tanam apa? Terong, tanam tomat, ya, yang jualan pasang iklan, tawarkan dagangan, sisanya hasilnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Udah, kita ini cuma tugasnya berusaha iringi dengan berdoa. Hanya itu. Baik. Kemudian faedah yang kedua, at-tawajjuhu ila Allah wa inzalul hawaiji bihi fa fadluhu azim wa rizquhu karim. Menghadap Allah dengan berdoa kepadanya dan meminta agar ditunaikan segala kebutuhan. Karena karunia Allah itu agung dan rezekinya sangat luas. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ketika sahabat Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian Allah juga katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-32, was'alullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah karunia-Nya, kenikmatannya, rezekinya, minta semuanya kepada Allah. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Atha, salah seorang tabi'in yang mulia, suatu ketika
didatangi oleh Tawus. Wahai Tawus, kenapa engkau datang? Saya ingin meminta nasihat. Tolong kasih saya nasihat. Sampaikan kepada saya wejangan. Apa kata Atha? Iyyaka an tarfa'a hawaijaka ila man aghlaqa dunahu babahu. Jangan engkau angkat kebutuhanmu kepada orang-orang yang suka menutup pintunya. Iya pengendeng apa kebutuhan pe tiba dengan si nyimpat lawangnya mana? Apa kenapa para jamaah? Apa maksudnya? Jangan minta kebutuhanmu kepada orang yang menutup pintunya. Apa maksudnya? Kira-kira apa kenapa para jamaah? Nasihatnya mengatakan jangan minta kebutuhanmu kepada orang yang menutup pintunya. Tiba manusia si pelit. Manusia ini ada tabiatnya, karakternya pelit pada jalan. Neng kita elap dadang wah simpat lawang. Datang wah nih simpetang itu lawang. Nanti jangan minta kepada makhluk. Makhluk ini kadang di suatu masa mungkin dia baik, di suatu masa dia tidak baik. Suatu masa dia dermawan, mungkin suatu masa yang lain dia tidak dermawan. Kadang ada orang yang dermawan pilih. Arak dengan tahu lagu milen ya tahu para jamaah. Dia dengan oke. Ada manusia seperti itu. Dia pilih kepada siapa dia berbuat kebaikan. Makanya itu maksudnya, jangan minta kebutuhanmu kepada orang yang menutup pintunya, kepada makhluk. Terlebih yang pelit. Wa ja'ala dunaka hijaban. Jangan meminta kepada orang yang menjadikan ada batas antara dirimu dengan dia. Wa 'alaika bi talabi hawaijika ila man babuhu maftuhun laka ila yaumil qiyamah. Mintalah kebutuhanmu kepada zat yang pintunya selalu terbuka sampai datangnya hari kiamat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad itu para jamaah pantang yang namanya minta kepada manusia. Apa di antara doanya Imam Ahmad? Allahumma kama sunta wajhi 'anis sujudi li ghairillah. Allahumma kama sunta wajhi 'anis sujudi li ghairika fasun wajhi 'anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajahku dari bersujud kepada selainmu, maka jagalah wajahku dari meminta kepada selain. Ini doa Imam Ahmad ini para jamaah. Ya Allah, engkau menjaga wajahku dari bersujud kepada selainmu, maka jaga juga wajahku ini dari apa? Meminta kepada selainmu. Faedah yang ketiga, fadilatu hadzal du'a wa ahammiyatuhu fi qada'id dain. Keutamaan doa ini dan pentingnya dalam membayar hutang. Apa kata Ali? Meskipun hutangmu sebesar gunung Sir. Meskipun hutangmu sebesar gunung Sir, Allah akan bantu kita untuk membayarnya dan menunaikannya. Tapi ingat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang dibantu itu sebagaimana yang kita katakan tadi, orang yang betul-betul bertawakal. Dia berdoa tapi benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, punya keinginan, tekad yang kuat membayar hutangnya.
Kalau dia benar-benar bertekad membayar hutangnya, mungkin agak terlambat dia bayar, tapi Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha." Barang siapa yang mengambil harta orang lain, tapi dia bertekad untuk apa? Membayarnya. Addallahu anhu. Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha. Barang siapa yang mengambil harta orang lain tapi ingin merusaknya, atlafahullah, Allah juga akan merusak dia. Jadi ketika kita ingin berutang para jamaah, harus mulai dari niat yang benar. Dan ketika kita punya hutang, kita berusaha maksimal mencari jalan, mulai dari doa, ikhtiar yang luar biasa. Tidak mungkin Allah berdusta. Ta'ala Allah. Allah Maha benar. Allah tidak pernah mengisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya ada sebuah kisah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kisah ini terjadi di zaman dahulu, Bani Israil. Dari hadis Abu Hurairah. Ya, Nabi menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israil meminta kepada Bani Israil yang lain an yuslifahu alfa dinar, untuk memberikan pinjaman 1000 dinar. Pertanyaan para jamaah, pira keluwe siu dinar nene? Berapa banyak 1000 dinar? 1 dinar 4,25 gram. Berapa ribu berarti? Biasa? Hah? Coba tuh kita buka kalkulator dulu ini para jamaah. Kita hitung dulu berapa hutangnya laki-laki ini. 4,25 gram kali 1000, 4.250. Sekarang harga emas berapa? 1.500.000? Hah? Sekitar itu? Ya. Kalikan dia 1.500.000 ke berapa miliar? 6 miliar. Ya? Haji, sekitar itu? Oh ilah, 6 miliar 30 juta. Nah, sekitar itu. 6 miliar para jamaah dia berutang ini. Meminta hutang, salah seorang dari Bani Israel meminta kepada Bani Israel yang lain diberikan pinjaman 1000 dinar atau sekitar 6 miliar sekian uang sekarang. Faqala i'tini bisyuhada ushhiduhum. Kata yang punya uang 1000 dinar, tolong bawakan saksi. Bawakan saksi. Aku akan menjadikan dia saksi untukmu. Memang sunnahnya dalam berhutang itu ada apa? Saksi, bahkan catat. Kan ayat yang paling panjang itu ayat tentang apa? Tentang ngutang piutang. Faqala, lihat apa kata yang meminjam uang ini para jamaah. Kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi wah. Ya. Tula beken jauh saksi, Allah jadi saksi entah mana. Ya, enggak perlu saksi, cukup Allah jadi saksi. Faqala fa'tini bil kafil. Tolong bawa jaminan. Bawa orang yang memberikan jaminan untuk saya. Faqal, apa jawaban lelaki ini? Kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai penjamin. Apa kata yang punya uang? Sadaqta. Tetumpe. Manang kata aja tetumpe wah ini. Ya betul sudah ini katanya. Allah yang jadi saksi, Allah jadi penjamin.
Fadafa'a ilaihi ala ajalin musamma. Kemudian diberikan 1000 dinar itu sampai batasan waktu tertentu. Fakharaja fil bahri faqada hajatahu. Kemudian dia naik perahu pergi ke suatu negeri seberang. Tsumma tamasa faqada hajatahu. Dia selesaikan hajatnya. Dia berbisnis, dia dapat untung. Tsumma tamasa markaban yarkabuha yaqdimu alaihi lil ajal alladhi ajjalahu. Kemudian lelaki yang meminjam uang ini dia cari perahu untuk nyebrang lagi setelah sekian lama para jamaah, dan dia sudah punya uang untuk apa? Bayar utangnya. Ternyata nggak ada perahu para jamaah. Akhirnya apa? Lihat tekadnya untuk bayar utang. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha fa adkhala fiha alf dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Dicari kayu besar, kemudian dilubangin merebah santa, piang loang di tengah. Ya, kemudian diletakkan apa? 1000 dinar itu di dalam, kemudian ada lembaran di situ. Kemudian ditutup lagi para jamaah. Kemudian dibawa kayu itu ke lautan. Faqala Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, katanya berdoa, Engkau maha tahu bahwasanya aku telah meminjam dari fulan 1000 dinar. Fasa'alani kafilan. Dia meminta kepadaku penjamin. Aku katakan kafa billahi kafila. Cukup Allah sebagai penjamin. Faradhiya bika. Hambamu ini ridho. Engkau menjadi penjaminku. Kemudian dia meminta kepadaku saksi. Ya, aku katakan kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Faradhiya bika. Ya ridho engkau jadi saksi wahai Allah. Kemudian apa katanya? Wa inni jahadtu an ajida markaban. Ya Allah, aku sudah bersusah payah mencari perahu untuk menyeberang ke negeri itu membayar hutangku. Falam aqdir. Tapi aku enggak dapat katanya. Wa inni astaudi'ukaha. Ya Allah, aku titip kayu yang isinya berapa? 1000 dinar ini. Tolong sampaikan kayu ini kepada dia. La ilaha. Namun itu kira-kira bani itu pada jamaah. Apa mau ke 6 miliar takin sot di laut je itu jogang ini. Ya Allah, ku nitip na nanti. Oh, kayaknya luar biasa ini para jamaah. Imannya. Dilemparlah kayu itu, ya, hatta walajat fih. Sampai dia masuk ke dalam air itu para jamaah, baru ditinggalkan. Ya, tsumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladi. Kemudian kembali dia mencari perahu para jamaah. Dicari lagi perahu ini untuk bisa berjumpa dengan siapa? Tempatnya berutang itu. Tidak nyerah. Jadi yang 1000 dinar itu sudah apa? Diikhlaskan sudah. Mau sampai atau tidak. Tapi dia cari ke perahu lain lagi untuk bisa menyeberang ke negerinya. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ مَرْكَبًا جَاءَ بِمَالِهِ. Yang memberi hutang nunggu di negeri itu para jamaah. Dia nunggu apa? Perahu yang datang ini. Kenapa? Sudah waktunya ini. Saya tunggu orang ini, dia datang bawa apa? Uang saya. Ditunggu. Ternyata tidak ada apa? Tidak ada perahu yang datang. Subhanallah. Ternyata yang dilihat fa'idha bil khashabatil lati fiha al-mal. Ternyata kayu yang ada apa? Uangnya itu yang muncul. Fa'akhadhaha li ahlihi hataban. Dia tidak tahu ini para jamaah. Dia tidak tahu di dalamnya itu ada uang. Dibawa pulang kayu itu untuk jadi kayu bakar. Kadu meriap.
Du mongkak ngata. Ya, pakai masak. Kemudian dibelahlah. Ya, falamma nasyaraha, ketika dia dipotong, wajadal mala was sahifa. Kaget, dilihat uang 1000 dinar. Kemudian ada lembaran di situ. Ya. Apa kata isi lembaran itu? Wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li'atik, katanya. Demi Allah, aku terus berusaha mencari perahu untuk datang kepadamu. Ya. Bimalika, untuk membayar hutangku, untuk memberikan hartamu. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fih. Tapi aku belum dapat perahu. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah itu dapatlah perahu. Tibalah siapa? Yang bawa, yang punya utang ini. Datang dia. Berjumpa. Qala hal kunta ba'asta ilayya bi syai', katanya. Apakah engkau pernah mengirim sesuatu kepada saya? Qala ukhbiruka anni lam ajid markaban. Kan sudah saya tulis di surat itu. Tidak ada perahu. Saya tidak mendapati perahu yang menyampaikan saya. Qabla alladhi ju'tu fih. Sebelum saya datang saat ini, katanya. Qal fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'astahu fil khashabah. Katanya, fa inna Allah qad adda anka. Allah sudah yang membayarkan kamu, katanya. Kenana haya pakai apa? Dikira dari Allah yang datang para jemaah. Ya. Fasrif bil alfid dinari rasyida. Kemudian apa kata laki ini? Fasrif bil alfid dinari rasyida. Sudah, bawa uangmu yang 1000 dinar ini kembali. Akibat dari apa? Kejujurannya. Subhanallah. Nah, ini kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang jujur niatnya dalam berhutang. Harisan asyaddal hirs, luar biasa sungguh-sungguhnya ingin membayar hutangnya. Di sini kita tahu para jamaah, di sini kita mengambil pelajaran. Lihat, Allah itu maha sempurna kekuasaannya. Secara akal, kayu isinya 1000 dinar, 4 kilo, bisa kemana? Ke tempat yang diinginkan lelaki itu. Padahal dia sudah mengatakan, saya sudah lepas sudah. Karena dia menganggap tidak mungkin sampai, sehingga dia cari perahu yang lain. Tapi di sini Allah berkuasa, Allah berkehendak atas segala sesuatu para jemaah. Yang tidak mungkin jadi mungkin kalau Allah berkehendak. Namun wahab kemele Allah jendara tadah para jemaah. Ya. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Coba kira-kira nangka ini terlepas kepeng ndak ndendik dari 5 juta beli kayu nampok tulen batu di dalam nuk membayar tiba tuh kira-kira mungkin dia sekatagin saya duit aja para jamaah. Apalagi nangka hara apa? Oh, tinggal transfer. Iya. Subhanallah. Inilah bentuk kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh orang-orang yang bertauhid. Makanya para jamaah, ya, faedah yang ketiga ini apa katanya? Keutamaan doa ini. Usaha kita dengan berdoa di samping ikhtiar yang maksimal. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Inna yaminallahi mal'a. Sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan. La yaghiduha nafaqatun.
tangan Allah itu penuh dengan, tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan, tidak akan pernah berkurang dengan pemberian-pemberiannya. Sahaun laili wan nahar. Allah terus memberi sepanjang malam, sepanjang hari. Ayo, berapa jumlah manusia ini sekarang? Berapa jumlah makhluk ini? Allah yang terus memberikan nikmat semuanya. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat seberapa banyak yang Allah telah berikan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Wah pira lu saya manusia, wah pira lu hadis Allah. Kita lengan tekode ini kita dari kecil udah berapa yang kita makan ini para jamaah? Ayo, berapa uang yang sudah habis? Tapi lihat, fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi. Itu tidak pernah mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah? Yang faedah yang keempat. Fadilatul halalil thayyib wa razaratul haramil khabith. Keutamaan rezeki yang halal dan yang baik, dan hinanya rezeki yang haram dan buruk. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, pecukupang hamba peniki dengan rezeki si halal, jauhkan dari rezeki yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Cukupkan aku dengan karuniamu, pemberianmu, rezekimu, daripada aku bergantung kepada selainmu. Yang halal, iya, dihisab. Yang haram, hisab, lebih berat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita urusan rezeki ini. Kumbena para jamaah, karena kita kebanyakan tergesa-gesa ijal lamun urusan rezeki. Itu apa ya? Urusan rezeki ini santer ijal ta. Makanya apa kata Nabi? La tastabti'ur rizqa. Dalam hadis dari Imam Ibn Hibban, jangan kalian menganggap lambat datangnya rezeki. Fa innahu lan yamutal 'abdu hatta yablughahu akhiru rizkin huwa lahu. Sampai rezekinya yang terakhir itu akan sampai kepada dia. Angka no tetuah merbasan dengan layak no apa ngana? Lamun hidup jana masih rezekinta. Iya wah ini pada jam. Lamun mati buih rezekinya tentu jama. Kalau masih hidup rezeki masih ada. Ya. Kalau mati berarti habis rezekinya. Baru Nabi katakan fa ajmilu fit talabi. Maka bagus-bagus dalam cara mencari bagus cara meta rezeki. Ndak meta apa? Gecap doang. Lagu wah zamanakah para jamaah? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa
La yubalil mar'u, seseorang tidak akan peduli dari mana dia mencari harta, amin halalin amin haram, mau haram mau halal, tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting harta, yang penting uang. Paling berapa menit nih? Lihat jam dulu para jam, kayaknya udah isya nih. Oh masih kadang 2 menit, tinggal 2 menit. Taib. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang kelima. Yanbaghi lil alim wal mufti wan nasih irsyadun nas ila al-luju' ila Allah wal firari ilaih wal i'tisamu bihi wa tauhidihi wa du'aihi wal raghbati fi ma indah. Hendaknya orang berilmu, orang yang memberikan fatwa, orang yang memberikan nasihat. Hendaknya orang yang berilmu, orang yang memberikan fatwa, orang yang memberikan nasihat untuk mengajak manusia agar kembali kepada Allah, agar meminta perlindungan kepada Allah, agar mentauhidkan Allah dan berdoa kepadanya. Datang minta pertolongan, disuruh apa? Minta kepada Allah, ajarkan doa. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi para jamaah, sering dilakukan oleh Nabi SAW. Sahabat datang minta pertolongan, ajarkan doa. Diajarkan untuk apa? Kembali kepada Allah. Contoh hadis yang sahih. Pada dasar hadis ini dari Imam Muslim dan yang lainnya, dari Utsman ibn Abil As. Utsman ibn Abil As ini suatu ketika sakit. Ya. Semenjak dia masuk Islam, dia merasakan sakit. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, semenjak saya masuk Islam, saya merasakan sakit di badan saya. Apakah Nabi kasih obat? Oh tenang, engkau kupiang obat. Tidak begitu jawaban Nabi. Apa kata Nabi? Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu di mana ada rasa sakit di tubuhmu. P olo imam P simbe idape sakit. Letakkan tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit. Waqul bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nah, ini dia para jamaah. Jadi kalau ada yang datang, mungkin kalau kasih obat, nih obat, yang ini kumbang tapi obat, misalkan obat Cina, kan? Ya, oh ini herbal, manjur ini. Tapi jangan lupa, ya lupa berdoa tiba Allah. Ini doa dengan Nabi. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan kalau ada yang bertanya, kita buka waktu tanya jawab. Kalau tidak, kita tutup kajian ini. Ndara berketahuan ruan ini. Alhamdulillah ndara berketahuan jadi. Ada yang bertanya para jamaah? Baik, di sini ada pertanyaan. Tapi pertanyaannya ini tidak berkaitan dengan tema. Bagaimana hukumnya sholat
di masjid yang ada kuburan, pas di belakang mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Marsad Al-Ghanawi, "La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Ya. Ini larangan Nabi SAW. Tidak boleh salat di mana? Di masjid yang ada kuburan. Ya, dan jangan duduk di atasnya. Ya. Makanya kuburan itu dilarang untuk disemen, apalagi dibangun megah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nahan Nabi SAW an yujassasal qabru. Nabi SAW melarang dari menyemen kuburan. Wa an yuq'ada 'alaiha wa an yubna 'alaiha. Nabi melarang duduk di atasnya. Nabi melarang membangun di atasnya. Jadi lebih baik cari masjid yang tidak ada kuburannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian di sini pertanyaan, apakah wajib menentukan batasan waktu dalam berhutang? Ya. Jadi dianjurkan ketika berhutang itu dicatat sampai batasan waktunya. Makanya katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Tulislah dia. Dicatat para jamaah agar lebih selamat. Berapa jumlahnya? Ya karena kita manusia ini kadang lupa, kadang lalai. Ya. Aran kita manusia kadang teringat, kadang dia teringat. Maka di antara adab dalam utang piutang itu, maka catatlah utang itu, karena itu lebih selamat, ya, lebih selamat. Ketika si A mengingkari, oh ini ada buktinya, ya. Bahkan sebagian salaf mengatakan wajib nulis utang itu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau mengatakan apa? Wajib, ya, menulis utang ini. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, la khilafa baina fuqaha'il amsar, tidak ada perbedaan di antara para ahli fikih. Apa itu? Annal amra bil kitabah, perintah untuk menulis utang, wal ishhad, dan mendatangkan apa? Mendatangkan saksi. Tapi mayoritas ahli fikih mengatakan tidak wajib, tapi dianjurkan. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Siapa kamu? Terus la ilaha illallah, luar biasa pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini, kita hutang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pekerjaan kita ini pas-pasan gitu, penghasilannya pas-pasan, kayak misalkan 100.000 per hari. Pas jatuh tempo ternyata tidak bisa tercapai bayar hutang itu. Apakah itu kurang tawakal kita? Ya bisa jadi. Bisa jadi kita kurang tawakal. Mungkin kita hanya bersandar kepada apa?
kepada pekerjaan. Lean itasadu tiba pegawaian ta. Ya. Tapi kurang tawakalnya kepada Allah. Dan realita pada anta para jamaah, ya, semua kita ini sama sebenarnya. Kenapa? Lebih besar sandaran hati kita kepada sebab sebenarnya. Makanya kita perlu ingatkan diri kita para jamaah, harus kita kuatkan sandaran hati kita kepada Allah. Kan Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi segala kebutuhannya. Tapi memang kualitas tawakal kita ya mungkin sangat kurang. Tidak sebagaimana kualitas tawakalnya mereka dahulu, para sahabat. Ya. Sehingga lihat Abdurrahman bin Auf itu ketika ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi', ya, salah satu miliardernya kota Madinah, saya ambil setengah harta saya katanya, pebait setengah kepengku. Nggak mau saya. Dullani 'alal suq, tunjukkan di mana pasar. Betok pakan ini, bebadin aku dekat. Abdurrahman bin Auf. Disitulah dia, ya, melakukan perniagaan dalam tempo kurang, ya, dalam waktu yang singkat. Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang kaya raya, menjadi miliardernya kota Madinah bahkan. Subhanallah. Kenapa? Ya memang tidak mungkin bakal sama kualitas tawakal kita dengan siapa? Ya, dengan kualitas tawakalnya para sahabat. Dan pernah saya sampaikan kisah para jamaah. Ada orang yang sudah dokter nyerah sudah para jamaah. Orang ini kaya, uangnya habis untuk berobat, operasi sekian kali. Tapi kemudian dia datang kepada salah seorang ustadz, yang lupa ustadz siapa, dinasihatin, ya, sisa uangmu kau sedekahkan, katanya. Kemudian puasa dan rajin qiyamul tahajud. Dan jangan lupa jujur hatimu bersandar kepada Allah, banyak berdoa, tawakal kepada Allah. Nah, di situ lihat para jamaah, sudah tidak ada ikhtiar, sudah habis-habisan. Lu lihat ikhtiarnya sekian kali operasi, uangnya mau habis. Semula dia orang kaya, tapi uangnya mau habis karena apa? Operasi terus. Tapi disuruh sedekahkan sisa hartamu itu. Ya, artinya sudah sandarkan kepada Allah, sisanya kerjakan ketaatan. Disitulah ternyata setelah itu dia periksa, dokter kaget, penyakitnya hilang. Makanya kapan Allah kadang memberikan kita solusi, tatkala tawakal kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.